Geger, kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan Reza Gladys terhadap aktris Nikita Mirzani dan asisten pribadinya yang bernama Mail hingga kini masih menyisakan polemik yang tak kunjung reda, meski keduanya pun telah resmi ditahan dan berada di balik jeruji besi. Seperti diketahui, pada Senin 14 April 2025 lalu, Reza Gladys pun kembali terlihat hadir di Polda Metro Jaya bersama sang suami dan kuasa hukumnya Julianus Paulus Sembiring. Apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Reza Gladys dalam laporan hukum ini? Belum cukupkah dua orang yang kini telah ditahan sebagai buntut dari laporan tersebut? Dan siapa yang dimaksud Reza sebagai pihak-pihak lain yang dianggap turut bertanggung jawab? Benarkah Reza Gladys pun akan terus melanjutkan proses hukum ini hingga tuntas? Meskipun saat ini Nikita Mirzani pun tengah menunggu proses persidangannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kabar terbaru datang dari Reza Gladys, pemilik brand skincare ternama yang melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya Mail atas dugaan pemerasan dan pengancaman. Akhirnya, angkat suara dan menegaskan bahwa langkah hukum yang diambilnya bukanlah sekedar gertakan. Ia pun menyatakan komitmennya untuk menuntaskan proses hukum ini secara serius. Seperti diketahui, setelah Nikita Mirzani dan juga Mail resmi ditetapkan sebagai tersangka dan masa penahanan mereka pun diperpanjang selama 40 hari, Reza Gladys kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Kali ini, ia pun hadir bersama suami dan kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, untuk menjalani pemeriksaan tambahan atau BAP lanjutan. Menurut Reza, kehadirannya pun kembali ke Polda Metro Jaya merupakan bentuk tanggung jawabnya karena masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam laporan yang dilayangkannya. Namun, di balik langkah hukum tegas yang diambilnya, Reza pun mengungkapkan bahwa sejatinya ia pun tidak menginginkan konflik semacam ini. Ia justru berharap agar industri skincare di Indonesia bisa tumbuh sehat, saling mendukung. Kuasa hukumnya pun juga menegaskan bahwa fokus utama dari pelaporan ini adalah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang dilakukan terhadap Reza Gladys. Dan itulah yang menjadi inti dari laporan yang mereka perjuangkan hingga saat ini. Ya mungkin masih masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi itu aja. Ya masih laporan yang sama. Mungkin nanti biar apa? Nanti ya, saya terusin ya. Satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih dua diperiksa. Satu lagi. Ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan rekan-rekan ya. Oh ya nanti satu lagi saksi setelah nanti. Ya pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Semoga jadi pahala buat kita, itu aja lah. Sabarin aja, semoga jadi pahala buat kita udah. Yang diinginkan untuk kasus sama Nikmil itu apa sih, Dok? Yang diinginkan gimana, Bang? Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukumnya berjalan ya, kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2024 ya. Ya, sabar aja. Ya selama ini kan kita diam, jadi maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah.
gitu. Biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di BPOM, bolak-balik ke BPOM dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Ya sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak pengancaman dan pemerasan begini Bang ya. Apa? Iya, Tindak pidana dugaan tindak Dugaan, pidana, ya, dugaan. tidak pemerasan Oh. dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya, Ya. ayat 2 seperti itu. Ya, langkah hukum yang ditempuh Reza Gladys ternyata sejalan dengan sikap tegas sang kuasa hukum Julianus Paulus Sembiring. Kali ini, ia pun juga bersuara lantang soal tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar di publik, terutama yang menyudutkan produk skincare milik kliennya. Julianus pun tidak segan menyebutkan bahwa opini publik telah banyak digiring ke arah yang menyesatkan. Ia pun menegaskan bahwa tuduhan terkait produk Reza Gladys adalah bentuk asumsi tanpa dasar, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka seharusnya menempuh jalur hukum, bukan sekedar membuat gaduh di media sosial. Jadi begini kawan-kawan, terhadap produk klien kami, saya sudah berulang sampaikan melalui kesempatan yang lain ya, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah, ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu, klien kami juga sudah dimintai keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya, ya. Secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik dokumen-dokumen, dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan kalau ada pun pihak lain yang merasa kurang puas, silakan laporkan. Jadi jangan ngebacotnya di media sosial gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada penyidik semua dokumen kita bahwa produk klien kita ini tidak ada persoalan. Jadi pokoknya Tetap membawa ke ranah hukum nggak terhadap bacotan-bacotan. ya intinya gini. Jadi intinya gini. Mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk berbahaya gitu. Pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik ya, sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Ya. Jadi kami pikir biarkanlah penyidik itu menentukan apakah nanti ditambahkan tersangka atau tidak. Kami belum tahu seperti itu. Tapi sampai dengan sekarang kami mengetahui hanya 2 tersangka. Ya sebenarnya kita pengennya baik-baik aja. Kondisi ini adalah bukan kondisi yang diharapkan oleh kita. Intinya Ya, seperti itu. gitu. Boleh kalian diperluas saja seperti apa. Kami serahkan kembali sama kepada proses hukum. penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan minta keluarga doanya sama aja. istri ya. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Di tengah panasnya perang statement yang tengah terjadi, nama Dr. Oki, sahabat Nikita, kini ikut terseret dalam pusaran kasus skincare yang menggemparkan ini. Kuasa hukum Dr. Oki, Sunan Kalijaga, muncul ke hadapan publik dengan pernyataan yang mengejutkan. Menurut Sunan Kalijaga, kliennya pun tidak ingin memperpanjang kegaduhan yang semakin membara di dunia skincare ini. Ia pun ingin agar semua polemik segera dihentikan. Sunan Kalijaga pun juga menegaskan kliennya merasa sangat keberatan jika dituduh sebagai bagian dari sindikat oleh pihak kuasa hukum Reza Gladys. Sunan pun menyayangkan seandainya semua pihak menjalankan proses kontrol kualitas dengan benar, maka drama ini pun seharusnya tidak pernah terjadi. Dan saya melihat dari statusnya Dr. Oki juga di Instagram, dia kepengen segeralah menyudahi semua ribut-ribut kegaduhan soal skincare. Dia sampaikan juga bahwa sekarang kan netizen sudah pinter ya, masyarakat sudah pinter. Artinya ya udah, kalau memang nggak mau beli produk yang mungkin diduga ada bahan-bahan tidak baiknya ya nggak usah beli. Jadi
Dokter Oki kepingin dalam suasana Lebaran ini ya sama-sama bisa tabayun lah. Seperti saya bilang dari awal, Dokter Oki ini memang orangnya baik. Saya kenal 4-5 tahun lalu memang posisinya orangnya baik. Makanya saya sangat keberatan kalau pihak pengacaranya si DRG itu menyatakan Dokter Oki ini adalah sindikat. Karena saya tahu karakternya Dokter Oki itu orang baik. Dia nggak seneng ribut, dia seneng kalau ya seperti saya, kalau memang ada kedua belah pihak yang dia kenal atau kawan baiknya dia pasti akan bagaimana caranya untuk menyambungkan silaturahmi gitu loh. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kegaduhan, keributan, apalagi persoalan hukum. Tuh, coba teman-teman lihat deh statusnya Instagram story-nya Dokter Oki. Di situ dia sampaikan, ya, ayolah kita selesaikan ini kegaduhan skincare dengan baik karena sudah sudah menjadi polemik yang tidak baik gitu loh. Sesama pengusaha saling memperbaiki produknya, seperti yang saya sampaikan selalu bahwa kalau kalian para pengusaha skincare pesan skincare ke pabrik, ya sudah ada kesepakatan seperti apa, kandungannya seperti apa, lalu pabrik selesai mengirimkan ke pihak para pengusaha skincare, baiknya saran saya sebelum diedarkan ke reseller ataupun ke masyarakat dijual langsung, baiknya dicek kembali. Tapi kalau ditemukan adanya dugaan bahan-bahan yang tidak baik untuk digunakan oleh masyarakat, ya bisa komplain ke pabrik gitu loh. Jadi harusnya kegaduhan ini tidak akan terjadi kalau para pihak tentunya, dalam hal ini para pengusaha skincare itu melakukan betul-betul standarisasi menjaga kualitas produknya dari yang hal-hal merugikan masyarakat. Kuasa hukum Dr. Oki, Sunan Kalijaga, kembali meluruskan segala tuduhan yang semakin tidak terbendung. Dengan suara lantang, Sunan pun menegaskan bahwa sampai detik ini tidak ada satupun putusan hukum yang menyebutkan jika kliennya terlibat dalam sindikat skincare ilegal. Baginya, tuduhan kejam seperti itu harus didasarkan bukti hukum yang sah, bukan sekedar opini liar tanpa dasar. Sunan bahkan menyentil keras kuasa hukum Dr. Reza Gledis yang menurutnya terlalu sembrono dalam menyampaikan tuduhannya. Sunan pun menegaskan bahwa Dr. Oki pun sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam laporan Dr. Reza Gledis, dan jika suatu saat pihak kepolisian memanggil, kliennya pun akan hadir. Dan jika terus-menerus dipancing serta diprovokasi, maka jangan salahkan bila satu saat tindakan hukum balasan pun bisa dilakukan. Nah, apa yang saya sampaikan di awal, pada saat saya menerima, ya, ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dr. Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat, sehingga ya silahkan dicek nih, per hari ini masih ada tuh. Dia kepingin ini semua dalam suasana Lebaran selesai dengan baik, ya, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu. Kalau pengacaranya DRG itu ribut, Dr. Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dr. Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong tuh kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita mana. Kalau Dr. Oki dibilang sindikat mana putusan hukumnya Dr. Oki itu sindikat. Proses hukumnya tetap berjalan. Sampai saat ini belum ada panggilan lagi. Yang pasti kalau ada panggilan polisi, beliau Dr. Oki sebagai warga negara yang baik tentunya juga nanti akan saya dampingi pasti. Iya, masih sebagai saksi. Dan memang akan terus sebagai saksi. Di laporannya DRG ya. Ya, bersyukurlah orang-orang yang menyampaikan atau berkoar-koar Dr. Oki ini harus jadi tersangka, Dr. Oki ini sindikat. Bersyukurlah gitu loh, bahwa Dr. Oki lagi-lagi membuktikan
hatinya tuh baik. Kan dia bisa saja nyuruh saya, "Bang, laporin Bang, sikat." Bisa loh. Kena, pasti saya laporin. Gitu loh. Tapi kan tidak. Ya, tapi udah dong, stop dong, gitu loh. Ingat, orang kan juga ada batas kesabaran gitu ya. Yang pasti, apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, ini sudah terbukti bahwa Dr. Oki orang baik, tidak senang ribut. Ya. Kalau Dr. Oki suruh saya laporin, pasti saya laporin dan itu pasti kena. Karena tidak ada putusan hukum ya terkait dengan Dr. Oki dinyatakan sebagai sindikat. Di tengah sikap tegas Reza Gladys dan kuasa hukumnya, serta kabar bahwa Dr. Oki yang memilih untuk mundur dari pusaran konflik, satu nama kembali mencuri perhatian publik, yaitu Rasman Arif Nasution. Sosok pengacara yang dikenal vokal ini pun ikut menanggapi kabar diperpanjangnya masa tahanan Nikita Mirzani menjadi 40 hari. Pernyataan Rasman pun langsung memantik rasa penasaran publik. Lalu, apa tanggapannya mengenai perpanjangan masa tahanan Nikita? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, babak baru dari kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang sempat mencuri perhatian publik. Ya, sejak 4 Maret 2025 lalu, Nikita Mirzani bersama asistennya Mail Syahputra resmi ditahan atas dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Namun, harapan untuk segera bebas dari jeratan hukum tampaknya harus pupus karena kini masa penahanan mereka pun diperpanjang hingga 40 hari ke depan, tepatnya hingga 2 Mei 2025 mendatang. Menanggapi kabar tersebut, menurut Rasman Nasution, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, Rasman pun juga meyakini bahwa proses melengkapi berkas perkara Nikita Mirzani tidak akan mudah dan bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Tak hanya itu, Rasman pun juga memprediksi bahwa berkas perkara Nikita baru akan dinyatakan lengkap dalam waktu paling cepat 2 bulan ke depan. Dengan perpanjangan masa tahanan ini, Rasman pun juga berharap momen ini pun bisa menjadi kesempatan bagi Nikita untuk introspeksi dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Gini ya, kalau pasal yang disangkakan itu berat, gini ya, pasal yang disangkakan itu kan tidak sederhana. Ancaman hukumannya juga berat. Sama dengan Fadel 15 tahun, yang sana 20 tahun. Saya yakin tidak mudah untuk melengkapi berkas, itu bisa bolak-balik. Fadel aja sudah 40 harian, ya NM kan baru 20 hari. Ya mudah-mudahan, kalau prediksi saya, itu paling enggak dia 2 bulan, 60 hari baru lengkap, itu prediksi saya. Ya sudahlah, Ramadan di sana, Idul Fitri di sana kan, untuk merubah diri lebih baik. Saya hanya berharap, dengan dicabut oleh Pak Umar, mudah-mudahan dia terbuka hati mencabut laporan terhadap Fadel. Belum P21 masih oke kan? Baik-baikin keluarga ini, gitu. Calon mertua dengan calon menantu yang nggak jadi, sama-sama di dalam. Sementara itu, setali 3 uang dengan sikap Rasman yang sepertinya tidak melunak untuk Nikita. Sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys pun juga mengklaim tidak takut jika produk kliennya disebut overclaim dan juga produk ilegal. Lantas apa yang membuat kuasa hukum Reza Gladys begitu yakin? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget.
Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, di tengah pusaran kasus hukum yang membelit kliennya, kuasa hukum Reza Gladys akhirnya angkat bicara. Jika pihak Reza Gladys tidak takut dengan tudingan yang dialamatkan kepada produk skincare kliennya yang dicap ilegal serta overklaim. Tetapi ada ancaman lain yang jauh lebih menakutkan bagi kliennya. Ancaman yang berkali-kali dilontarkan oleh Nikita Mirzani dalam reviewnya. Itulah yang menurutnya yang membuat kliennya pun menjadi takut. Ketakutan bukan soal legalitas produk, tapi soal kehancuran citra dan reputasi yang selama ini ia bangun. Saya berulang-ulang sampaikan di dalam setiap kesempatan di wawancara teman-teman media ya, bahwa klien kami ini benar-benar sebagai korban akan dilaporkan, kemudian itu pidana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.